Halo teman-teman, jadi kembali lagi dengan saya, Daim Farmers. Jadi kali ini kita akan membahas terkait ekoenzim. Jadi ini adalah proyek dari istri saya, namanya ekoenzim. Jadi ini kami baru sementara uji coba terkait ekoenzim ini. Kurang lebih 2 bulan lalu kita coba belajar terkait ekoenzim seperti apa, dan ternyata ekoenzim ini punya banyak manfaat dan ini bisa dikerjakan oleh siapapun dengan memanfaatkan limbah dapur dan limbah dapur dan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ini adalah contoh yang telah dibuat oleh istri saya dari limbah dapur, kulit-kulit buah-buahan, limbah sisa sayuran dan lain sebagainya. Nah, mungkin teman-teman bertanya apa sih itu ekoenzim? Jadi ekoenzim ini adalah sejenis larutan senyawa organik kompleks yang diperoleh dari proses fermentasi ya. Jadi dari yang kami pelajari, proses fermentasinya juga cukup lumayan lama, itu sekitar 3 bulan. Mungkin untuk detailnya nanti akan dibuatkan video terpisah. Tapi ekoenzim ini sendiri secara manfaat yang kami baca itu cukup banyak manfaatnya, mulai dari di sektor pertanian, memperbaiki kesuburan tanah, mengendalikan hama, dan juga di sisi dapur itu bisa membantu untuk membersihkan sisa pestisida yang ada dalam buah, kemudian sebagai deterjen juga untuk membersihkan piring dan pakaian. Nah, itu adalah beberapa manfaat yang kami baca dan ingin kami coba. Nah, teman-teman yang penasaran, mari kita coba belajar bagaimana cara pembuatan ekoenzim ini. Oke, teman-teman, jadi mari kita mulai membuat. Jadi untuk membuat bahan ekoenzim ini, jadi itu harus ada perbandingannya. Jadi perbandingan yang umum yang direkomendasikan adalah 1:3:1. Jadi airnya 1, bahan organik 1/3, dan gula merah aren atau gula merah dari tebu itu juga 1. Komposisi yang digunakan itu cukup simpel ya, hanya ada air, lalu kemudian bahan organik, dan terakhir adalah gula aren merah, atau idealnya sebenarnya menggunakan gula merah dari tebu. Nah, teman-teman, di sini yang bahan yang saya gunakan itu adalah kulit buah. Ada kulit buah pir, apel, kulit timun, kacang panjang, jeruk manis, dan jeruk purut. Nah, bahannya terlebih dahulu kita timbang dulu untuk agar komposisinya bisa lebih bagus. Nah, kita timbang terlebih dahulu. Oke, beratnya sekitar 200 gram ya, bahan organiknya. Nah, teman-teman perlu ingat, jadi bahan organik ini itu harus dicuci bersih sebelum kita gunakan untuk membuat ekoenzim. Ini penting, dan juga penting untuk tidak menggunakan bahan-bahan yang sudah mengering dan bahan-bahan yang mengeluarkan getah banyak ya. Itu perlu dihindari untuk bahan sebagai pembuatan ekoenzim. Nah, kemudian bahan sekitar 200 gram. Nah, lalu bahan ini yang tadi itu kita masukkan dalam wadah. Nah, teman-teman juga perlu memperhatikan wadah ini. Jadi disarankan wadahnya itu mulutnya sebenarnya harus lebih besar ya. Harus lebih besar, jangan menggunakan wadah yang mulut kecil untuk proses fermentasinya, karena agak menghambat proses aerasi ya, karena proses fermentasinya kan akan melahirkan gas, dan kalau mulut wadahnya itu kecil,
biasanya biasanya meledak karena ada gas dalamnya. Makanya kami itu memotong ya, kita memotong kepala dari wadah fermentasi ekoenzim ini supaya itu tidak proses aerasinya bisa lancar. Nah, selanjutnya ini adalah gula. Jadi kita juga timbang gulanya karena bahan tadi sesuai dengan rekomendasi tadi 1:3, 1:1. Jadi juga gulanya itu kita gunakan sekitar 70 gram. Oke, setelah tadi gulanya ini sudah dimasukkan dan setelah bahan tercampur tadi gula merahnya sudah dimasukkan, sisa kita memasukkan airnya sekitar 700 ml. Nah, teman-teman bisa lihat kami menggunakan gelas ukur supaya airnya tidak terlalu kebanyakan. Nah, teman-teman perlu memperhatikan juga untuk air yang digunakan itu sebisa mungkin air yang bisa diminum ya, apalagi untuk kebutuhan seperti menggunakan sebagai obat ya. Biasanya ada juga orang yang menggunakan sebagai obat kumur, kemudian mengobati luka, gatal dan sebagainya. Nah, kalau tujuannya untuk itu, makanya upayakan air yang digunakan adalah air yang bisa diminum. Ya, kecuali semisal untuk kebutuhan pertanian, ya teman-teman bebas menggunakan air bor, air sumur, itu juga bisa digunakan. Asalkan sesuai kebutuhan saja. Kalau kebutuhannya untuk bidang pertanian, airnya tidak mesti harus yang bisa diminum. Nah, teman-teman, setelah dicampurkan air, kemudian kami tutup sederhana saja. Kami aduk dulu sebelum ditutup agar campurannya merata seperti ini ya. Nah, upayakan juga itu kan kami ada space ya, dari bahan itu ada space kira-kira yang tidak, jadi upayakan tidak terisi full agar pada saat produksi gas itu tidak bahan yang terdorong ke atas itu tidak menyentuh penutupnya. Nah, itu penting juga, makanya bahannya juga jangan terlalu full ya teman-teman, itu perlu diatur juga. Nah, ini kemudian ditutup lagi. Nah, kalau teman-teman menggunakan tadi mulut kecil itu juga kalau sebenarnya bukan tidak direkomendasikan, boleh, tapi biasanya orang menggunakan selang ya supaya aerasinya terjadi. Jadi gas yang diproduksi itu bisa keluar. Nah, kenapa kita menggunakan karet seperti ini? Agar ketika ada produksi gas, itu gasnya bisa terdorong keluar ya teman-teman. Nah, setelah itu kami menuliskan bahannya ya, itu penting juga. Kemudian tanggalnya, karena ini kita harus diamkan selama kurang lebih 3 bulan baru bisa dipanen. Jadi nanti akan kelihatan ya. Tadi kalau di video awal tadi teman-teman bisa lihat bahannya itu mulai perlahan hancur, ada yang sudah berumur sekitar sebulanan. Jadi kita perlu berikan tanggal agar kita bisa panen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, idealnya sih menurut rekomendasi itu sekitar 3 bulan ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan cukup mudah ya. Ini bisa bisa dikerjakan di rumah. Bahan ini bisa didapatkan sangat mudah daripada limbah dapurnya terbuang percuma. Teman-teman lebih baik membuat ekoenzim ini. Ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Oke, mungkin terima kasih teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar, atau ada yang kurang itu dan perlu ditambahkan silahkan juga komentar di bawah. Terima kasih teman-teman dan selamat sore.